bahwa Aki ini seorang sosok manusia yang perlu kita cukupi agar beliau dapat mencukupi kita. Maka para pengayom, abang dan lain-lain pendahulu yang lain bersepakat, kita kumpulkan dana dari hari ke hari, bulan ke bulan, dari seluruh kehidupan kita dan umat-umat yang ada, untuk partisipasi menunjang kehidupan Aki sebagai makhluk manusia. Beliau kita cukupi semampu-mampunya sesuai keadaan kita pada saat itu. Untuk rokoknya, kopinya, kebutuhan dapur beliau dengan keluarganya, kebutuhan keluarga dengan anak-anaknya, kebutuhan anak sekolah, kebutuhan sebagai layak manusia yang berumah tangga dan mempunyai istri dan anak. Kita cukupilah beliau semampu-mampunya, sampailah pada saat itu kemampuan kita hanya bisa mencari kontrakan rumah untuk beliau. Itu pun kita gotong royong, kita partisipasi, kita sisihkan, kita perjuangkan dengan segigih-gigihnya, sekuat-kuatnya, agar beliau tetap nyaman. Dengan kenyamanan beliau itu, maka beruntunglah kita, sehingga beliau dapat memberikan pesan, memberikan pelajaran kepada kita semua. Banyaklah yang kita petik dari almarhum Aki. Tidak dapat kita pungkiri, beliau telah membimbing kita, membina kita, mendidik kita dengan sangat-sangat luar biasa. Dan tidak lepas, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kehidupan Aki Samsu sebagai seorang manusia yang layak. Abang dan para pendahulu yang lainnya berpikir untuk tetap menjaga konsisten agar Aki tetap tidak kekurangan. Itulah perjuangan kita pada saat yang dulu. Itulah satu sisi sosok Aki Muhammad Samsu. Padahal pada suatu saat Aki pernah berkata kepada abang, dan dalam tulisannya pun ada secara tertulis, bahwa Allah telah memberitahu, memberi aba-aba kepada Aki, bahwa Aki ini hidup sampai akhir hayat tidak akan dapat menikmati kebesaran, kelebihan secara duniawi tentang alam ini, amanah ini, kesucian ini. Tapi kalian akan menikmati itu. Hanya setiap waktu dan setiap cara, setiap ketentuan pasti ada negatif dan ada positif, ada baik dan ada buruk, ada tantangan. Karena Aki sangat menyadari bahwa dirinya tidak akan mampu hidup berlebihan. Namun beliau tetap mensyukuri apa yang telah beliau rasakan. Maka kita terus berjuang untuk beliau, terus berjuang, terus mencukupi semampu-mampunya, agar beliau dapat terus memberikan masukan, binaan, pendidikan, tuntunan kepada kita mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu berjalan dengan baik. Berarti ada dua sisi manusia Aki. Satu sisi manusia Aki adalah seorang manusia yang butuh kehidupan yang harus dicukupi. Sisi pendidikan kesucian spiritual adalah hal yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita tingkatkan dari almarhum Aki itu sendiri, dan itu menjadi contoh untuk kita. Namun waktu berjalan, banyak juga para pembina kita dan para pengayom kita, entah itu mereka tahu atau mereka pura-pura tidak tahu, mereka kembangkan amanat Aki ini. Mereka bina umat dengan dalih-dalih ketuhanan yang indah. Namun di balik itu beliau mencontoh pola hidup almarhum Aki, di mana yang lalu almarhum Aki ketika hidup, kita sebagai umat-umatnya, abang dan para pendahulu yang lain, berjuang mencukupi almarhum Aki semampu-mampunya dalam segala hal.
Beliau pantas menerima itu karena beliaulah awal mula cerita ini terjadi. Karena beliaulah abang pribadi dan kalian semua mau masuk ke dunia agama, mau mempelajari agama, mau mendalami agama, ingin tahu kebesaran Allah, ingin mencari kekuasaan Allah, ingin menyadari siapa Allah itu sebetulnya. Beliau pantas mendapatkan hal itu. Nah, kita kembali kepada para pengayom, para pembina, para pendahulu yang lain. Pantaskah kita, pantaskah diri abang ini atau para pengayom yang lain dihidupi oleh umat-umat, dinafkahkan oleh umat-umat, dicukupi oleh umat-umat sebagaimana dulu kita mencukupi Aki? Pantaskah? Coba kita berkaca diri, kita merenung, pantaskah kita mendapatkan penghargaan seperti itu? Layakkah diri kita menerima penghargaan seperti itu? Maka abang jawab dengan tegas dan pasti, barang siapa yang menganggap itu pantas, mereka adalah memalsukan ketentuan Allah itu sendiri. Mereka telah keluar daripada yang telah Aki ajarkan, yang telah Aki bimbing. Aki selalu mengajak kita, Aki selalu menyadarkan kita bahwa mintalah engkau kepada Allah, kepada Tuhan. Berdoalah, memintalah, berharaplah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain-lain, tidak kepada ciptaannya, tidak kepada makhluk manusia, tidak kepada benda, tidak kepada alam ini. Tapi minta dan berharaplah sepenuhnya hanya kepada Allah. Sebagai manusia kita diberikan akal sehat. Gunakan akal sehat kita ini dengan baik. Perlihatkan akal sehat kita bahwa kita memang manusia yang lebih daripada makhluk yang lain. Namun karena begitu enaknya, begitu mudahnya umat-umat datang membawa A, B, C, umat-umat datang mencukupi. Akhirnya tanpa kita sadari, kita terjerumus ke suatu alam. Alam apakah itu namanya? Alam harapan di antara sesama makhluk. Bukan alam harapan kepada kekuasaan Allah, tapi alam harapan kepada sesama makhluk. Karena kita sudah biasa dicukupi oleh umat-umat. Ada yang umat-umat membawa rokok, membawa kopi, gula, segala macam. Akhirnya otak dan hati jiwa ini terkotori, sehingga kita berharap bahwa umat akan menghidupi kita, umat menjamin kita, tanpa kita sadari bahwa sebetulnya kita telah berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita sadari, sebiji zarah, sebiji pasir, sebetulnya kita sudah berharap kepada manusia. Setelah kita berharap dari manusia, apabila sang manusia itu kurang memberikan apa yang telah kita harapkan, kita mulai dengan kekuasaan. Kita yang mulai dengan sebuah dalih-dalih jihad, sholawat, kurban, setia bakti, dan segala bahasa kita akan lontarkan agar si umat itu tetap memberikan kehidupan untuk kita. Si umat itu menghidupi kita. Maka kita mulai menakut-nakuti mereka. Kita mulai mengancam mereka agar mereka tetap dan lebih banyak memberi kepada kita. Di sini telah terjadi bertahun-tahun, dari zaman almarhum Aki hidup sampai hari ini terjadilah cara-cara seperti ini. Dan uniknya, para pembina, para pengayom ini bangga dengan kehidupan yang dihidupi oleh umat.
Dia mengatakan bahwa lihat saya, umat saya yang membayari saya listrik, umat saya yang membayari air, umat saya yang membelikan garam, umat saya yang membelikan mobil, motor, dan segala-galanya. Sangat bangga sang pemimpin diberikan oleh umat. Namun ketika umatnya itu berpaling, umatnya itu mengurangi sedikit daripada pemberian seperti biasanya, marahlah sang pemimpin. Apakah ini yang Aki harapkan? Apakah ini yang telah Aki ajarkan kepada kita?